Al-Fatihah. Pada urut yang berbahagia ini, mana hanya berada di Masjid Abu sama dengan Pak Bupati dan Pak Tanjung, Bupati Tanjung, Pak Imam, dan juga Abu dari pesantren, turut hadir di rombongan dari Banda Aceh, kemudian Alif, Cipang dan lainnya, Pak Daud, dan juga rombongan dari Sumatera Barat, itu oleh rombongan Pak Insinyur Hamsa. Beliau rombongan ingin menyatakan membuat posko besar di Padang, Pasir Jawa, Kota Tanjung. Lalu mereka ini Pak melihat bagaimana semangatnya Bapak Bupati dan masyarakat di Aceh Barat untuk memperjuangkan kembali ilmu persekutuan di Nusantara, terutama Nusantara. Ulun Tuan hanya menitikkan air mata ke dalam, dan dalam tobit di mata dalam keluar, karena Ulun Tuan telah memperjuangkan ajaran tasawuf kesufiannya telah 20 tahun yang lalu. Pada setiap bulan datang ke Melabu, setiap bulan datang ke Banda Aceh. Jadi Banda Aceh Melabunya ke-20 tahun. Itu tidak terhambat oleh konfliknya. Konflikan kadang-kadang di jalan menemui BKU ataupun urung gunung, yuh malam kemudian berangkat. Dan juga tidak terhambat oleh tsunami. Tsunami 2 bulan yang ada. Banda Aceh, Anda bisa jak calang, tidak kedeh berempang. Terus menerus dapat menyampaikan ilmu tasawuf dan kesufian. Lalu di dalam penyampaian ini kadang-kadang lagi urung pulau barang di kaki limong, dekat polisi tidak belum itu di Banda Aceh. Tapi Ulun Tuan tidak patah semangat terus untuk mendakwakan dari tasawuf. Di Banda Acehnya ini moto berjalan malam, nah karena konflik. Tapi moto kamu jalan entah masjid ke masjid. Jadi karena oleh ngongon di Malaysia pada masanya gue kalon dong jak kuno jak kudih jak kampungnya tekun tiganya tak abu dalam penyampaian penjalan tasawuf. Anak muda terpukul seminar untuk bisa berkumpul orang banyak. Maka pada waktu itu nyongon dari Malaysia, nah itu menemui Bapak Randi Mehes
menyatakan Iban Bapak nyata pokok seminar di Aceh Barat. Jadi pada tahun 2010 maka oleh Bapak Ramli MS dengan senang hati beliau mengajak kepala dinas dan kemudian masyarakat untuk punang acara seminar di Aceh Barat tahun 2010. Pada waktu itu keizinan dari tingkat 1 tidak ada, sehingga kepala dinas syariat bermalam-malam di mana Aceh minta syahidin. Jadi awaknya pakai syarat, jika kamu izinkan, tapi harus izin dari MPU Aceh. Maka MPU Aceh membuat persyaratan. Dia diadakan, tapi seminar itu kami yang menguasai. Tidak boleh MPTP yang menguasai. Kami yang mengatur siapa orang yang berbicara dan apa pembicaraan. Sehingga MPU Aceh mengatur siapa yang bicara. Dia bicara dosen-dosennya, dosen-dosen AIN. Tadi juga apa yang disampaikan diatur awalnya. Jadi pada masanya peluntuan hanya hijau mari. Sehingga awak Malaysia menerima ajaran tasawufnya tidak di hadapan Masjid Agungnya waktu seminar pada malam hari, pagi hari diberikan ajaran ini di Masjid Abu Salam. Jadi kalau bukanlah semangat yang kuat daripada Bapak Ramli MS untuk punah acaranya tidak akan terjadi. Karena MPU tidak paham. Bahkan MPU ada orang yang memfitnah. Yang memfitnah itu bukan orang lain dari darah daging sendiri sih. Bukan orang lain. Sehingga dituduh pada masa diadakan seminar mudakara di Aceh Baratnya itu ajaran teroris. Teroris masuk. Sehingga banyak intel. Pada masanya oleh Korem memerintahkan diturunkan spanduk-spanduk. Tidak boleh berdirinya spanduk-spanduk tauhid tasawuf di Aceh Barat. Sehingga Bapak Ramli MS dipanggil oleh Korem menemui Korem. Bagaimana yang sebenarnya? Jadi begitulah pahit perjuangan pada awal. Nyo akan Tuan sampaikan kepada masyarakat Aceh Barat bagaimana sebenarnya. Makanya setelah acara itu selesai, oleh Polres sendiri menyampaikan kepada Lun, "Pekan Polres, sebelumnya kami gelap menganggap macam-macam, tapi setelah terjadi nampaknya paling bagus." Jadi paling bagus. Jadi awaknya karena fitnah bunuh yang terang bisa support, yang support bisa terang. Maka demikianlah perjuangan selanjutnya terus mengadakan seminar di Selangor Malaysia. Itu juga kena fitnah. Yang memfitnah bukan orang lain, saudara Lun. Lun Tuan pegah namanya. Ejak masih agama Malaysia ajaran itu tidak benar. Tapi ulama-ulama ASEAN pada masa itu dan juga orang Malaysia sudah paham, maka itu seminar berjalan lurus. Dan juga diadakan setelah itu di Adia Doang Pidi. Juga difitnah. Yang memfitnah Urung Manji. Sehingga datang intel. Polisi beberapa orang temannya datang ke Abdiah untuk akan melarang seminar tersebut. Tapi oleh panitia telah ada izin Polri sehingga awaknya payah kembali. Jadi itu perkembangan. Memang selalu lucu. Kita mengadakan seminar di Cibinong,
mulus mengadakan seminar di Batam. Yang mengajak saya mula-mulanya MUI Batam. Abu, kita pergi ke Batam, kita mengadakan seminar. Karena aliran-aliran kebatinan yang ada di Batam bukan ulama, Bu. Jadi banyak-banyak masuk yang lain sehingga banyak yang menyimpang. Waktu diadakan di Batam, MUI itu sudah minggir, kena fitnah. Tapi alhamdulillah bantuan Allah, maka datang juga pada seminar itu dari Departemen Agama RI, dan juga walaupun wali kota nak datang, juga Gubernur Kepulauan Riau juga hadir. Diadakan di Banda Aceh, seperti itu juga. Makanya di Banda Acehnya si Irwandinya hijak pada tempat lo. Jadi nyo tengok, nyo top nombor pulang. Jadi lengken janji top nombor pulang, pubita kamu pernah tengok acara seminar internasional. Jadi jak tutup nyentuk putih. Bendara Jakarta Cengkareng ini kemumpuk kacau ini. Jadi datanglah ulama-ulama adanya, ulama pesantren macam beklinya puna lagi puna seminar internasional. Tapi waktu nak tu ya awaknya kamu gumpul-gumpul Irwandi kadicau KPK aku deh ke Jakarta. Jadi sedangkan izin telah ada. Jadi anak kita cik nak mentang bacip-bacip mentang ni. Jadi nyok buno katudong gapura tauhid sufi sebara. Sehingga lentuan mata ke dalam, ini hasil perjuangan Bapak Ramli dan Lunduan dan juga masyarakat Melabu khususnya dan juga MPTT umumnya. Karena ajaran kesufiannya, ajaran Tuhan Yang Maha Esa dalam anggaran dasarnya Pancasila. Ajaran kesufian adalah ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Bila mana ada Tuhan Yang Maha Esa dalam batin tanyo, maka hilanglah kesyirikan dan kenifakan. Tidak ada lagi syirik, melihat ada perbuatan orang lain, kemauan orang lain, tidak ada syirik, tidak ada nifak, tidak ada ragu-ragu bahwa Allah nyanto bundanya. Allah itu lekat dengan urale tanyo. Allah itu memelihara tanyo. Jadi tidak ada kesyirikan kenifakan bila mana benar tanya memahami ajaran kesufian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kepintaran pendahulu-pendahulu penggagas negara tanyo gupugot, yaitu sila yang pertama Tuhan Yang Maha, supaya negaranya bekna, orang-orang negara, aparat negara, rakyat dalam negaranya, yaitu ada kesyirikan, ada kenifakan dalam batinnya. Bila mana kesyirikan, kenifakan hana dalam batinnya, maka mudah dia menjadikan manusia yang beradab. Manusia beradab. Tanyo dapat mengikuti manusia yang beradab. Artinya tanyo dapat siapa manusia yang beradab sebenarnya? Muhammad Rasulullah. Maka mudah baginya untuk mengikut sunnah Rasul. Bagaimana Rasul beribadah, akhlak Rasul, bagaimana Rasul bertingkah laku, bagaimana Rasul itu membuat hubungan kasih sayang sesama. Bukan kasih sayang sama umat Islam saja, tapi juga kasih sayang kepada lain daripada orang Islam itu sendiri. Agar mereka sadar, agar mau untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sila yang kedua ini tidak dapat kita lakukan
kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa di dalam batin. Nah, inilah ajaran kesufian. Maka ajaran kesufian ini adalah untuk mengokohkan negara kita ini kembali. Untuk mengokohkan negara kita tegak berdiri kokoh di muka bumi ini, bisa menjadi contoh suri teladan dari negara-negara lain. Tetapi mengapa kita ini terjadi? Artinya tidak seperti itu. Karena kita mengamalkan yaitu sila yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perwakilan tidak didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada manusia yang adil lagi beradab, tapi didasarkan kepada partai-partainya. Hanya dasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan, baik Dewan Perwakilan dan juga eksekutif, didasarkan partai. Partai kan nafsu. Yang orang Golkar mendasarkan kepada Golkar, yang orang P3 mendasarkan kepada P3, yang PDI bukan dia dasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia adil beradab, kepada undang-undang dan partai mereka, untuk mereka bisa itu nantinya memimpin negara ini dengan nafsu mereka. Jadi terjadi cekcok. Jadi semuanya terlambat, baik pembangunan, hubungan silaturahmi, kasih sayang tidak begitu tercermin. Cuma dapat dilakukan oleh rakyat cara tepat, bukan cara kesadaran. Sebenarnya kesatuan Republik Indonesia, kasih sayang ini kesadaran. Keadilan sosial itu cuma merupakan suatu tujuan yang harus sama-sama kita untuk dapat mencapai keadilan ini bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, baik dalam segi pembangunan, dalam segi kepemimpinan, sama-sama. Yang menyotajak Aceh, Pak Kampung Ron di Barah, oh Anabita. Pak Kampung Ron di Aceh, oh Nyanji. Kepala Dina umpama yang layak jabatan di kantor gubernur, payah untuk apalagi untuk jadi gubernur urung Aceh Barat dan Aceh Selatan. Tapi awak je mendung, mana awaknya? Jadi menanci dalam meletakkan jabatan-jabatan yang basah, keadilannya hana belah ada yang lain. Nah, jadi itu adalah semua karena tidak benar-benar beriman dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dunia pangkat itu menjadi tujuan. Tidak benar beramal untuk mengamalkan yaitu manusia yang adil lagi beradab di segi sunnahnya, syariatnya, akhlaknya, dan kemauan tujuannya untuk dia sampai kepada ahadidah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka lontanyong jenau bak dondon pertama orang sebarah udon bersyukur dengan na gapura tauhid sufi melabu. Ku bisa pertahankan adanya bersama-sama bu. Nyabek dah harap Pak Peti dah bersama-sama. Itu adalah lambang keimanan. Iman insan yang kamil. Apa lambang keimanan insan kami? Kesufian. Karena bentuan pegawai tambahan. Jadi Pak Bupati sering dalun oci atau pidato pegawai kul huwallahu ahad. Pak Bupati mana betul pun kul huwallahu ahad. Nanti ingat lempu Pak Bupati kun Allah. Tapi bahwa menandakan Allah itu Esa. Allah itu Jadi beda dengan orang lain. Ugah Allah itu Esa. Pak Bupati Allah itu Esa dekat dengan rohnya, dengan nyawanya. Sehingga tidak terlihat lagi dirinya, nyawanya.
pekerjaannya, amalannya, karena Allah itu dekat. Esa perbuatannya, esa sifatnya, esa adatnya. Itulah yang wujudnya hakiki yang sebenarnya. Jadi atas dasarnya ke perjuangan. Dan berjuang pada dasar Allah. Pada dasar nafsu. Punya dasar Allah. Anu takut pada makhluk Allah ya. Nong corona takut cik. Ai takut pakai baju. Takut dah nah. Jadi demikianlah tanya bersyukur dengan adanya Gapura atau Sufi di Aceh Barat yang digagas oleh Pak Bupati dan Tanyo Bandung yang golom nalom di negaranya. Golom Gapura atau Sufi golom nalom kalau jauh Jawa, kan jauh di Kalimantan, kalau jauh di Sulawesi golom Cuma yang betul jauh domak ada Demak Kota Wali. Demak Kota kena wali sinar. Pada mata zaman ada wali Sunan Kudus, ada wali Sunan Kalijaga, tapi luar biasa. Melabuh Kota Wali, Melabuh adalah kota sufi. Kota sufi berarti banyak wali di sini. Banyak yakin dong? Yang mudah-mudahan terus rahmat Allah tercurah pada Tanyo Bandung, maunah Allah, bantuan Allah untuk pemimpin Tanyo, Pak Ramli MS dan Tanyo Bandung, supaya dibukakan jalan oleh Allah untuk menuju kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik doa Tanyo, yaitu istri, keluarga Tanyo dan masyarakat Tanyo umumnya di Aceh Barat, paling umum di seluruh Aceh dan Nusantara. Cuma demikian sajalah. Temu doa, Kabin.